warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PBSI 2D akan melakukan wawancara terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bu Hanindya Restu Aulia tentang peranan batik dalam pendidikan. Paradigma pendidikan di Indonesia. Kita mengambil tentang peran batik dalam pendidikan. Peran batik dalam pendidikan. Ya. Kan dari harusnya ngobrol masalah budaya. Mau saya mau batik kan? Sama Bapak Yeja. Oh gitu. Iya. Kalau batik kan itu, kalau saya kan diproses. Kalau batik kan, beliau di budayanya. Jadi lebih banyak tahu tentang kaitannya budaya, bentukan karakter dan sebagainya. Itu. Bapaknya keberatan apa enggak? Saya nggak keberatan sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih detailnya, saya sarankan ke Pak Dekan. Tapi kalau mau saya komentar ya boleh kan, saya komentar, tidak ada masalah. Nanti saya ngasih keterangan, nanti kalau besok mau Pak Dekan, nanti kita Pak Dekan apa? Iya, Bapak. Bersedia Pak Dekan? Iya. Ya, Gimana? itu apa? Peran batik dalam pendidikan itu sendiri menurut Bapak gimana? Peran batik dalam pendidikan. Batik dalam konteks apa ini? Pembelajarannya mungkin Batik apa dalam saja? konteks industri, Iya. dalam konteks proses, dalam konteks desain, dalam konteks keilmuan, dalam konsep apa? Keilmuan. Keilmuan batik itu apa sebenarnya? Keilmuan batik apa ya? Ya mungkin tentang itunya batik itu kan macam-macam, bermacam-macam batik mungkin kayak gitu. Gitu ya. Ya, ini kaitannya dengan apa ini? Pendidikan ya. Iya. Berarti kita masuk ke batik budaya. Ya, batik sebagai warisan budaya. Kan gitu kan? Batik sebagai warisan budaya tak benda. Ini batikan lagi nih sih. Jadi batik sebagai warisan budaya tak benda itu mengandung makna-makna filosofis. Ini mungkin arahnya ke sana. Ya. Jadi kekuatan batik itu ada di keindahannya. Pertama itu. Kemudian keindahan batik itu ada di dua. Satu keindahan visual, satunya keindahan filosofis. Keindahan visual itu yang kita lihat bajuannya ini. Kemudian keindahan filosofis itu kedalaman. Ya. Maksudnya Kedalaman itu artinya motif warna itu mengandung makna. Umpamanya kalau warna merah itu kan kesannya berani. Jadi kalau yang memakai warna merah itu apa namanya simbol keberanian. Ya. Kemudian kalau ada mau buat rumah makan warnanya merah, kuning, hijau atau apa? Oranye. Ya. Karena oranye itu memunculkan nafsu makan, gitu. Itu kan filosofinya seperti itu. Ya gitu. Dan terus batik ini bisa membentuk karakter dari situ. Dari makna filosofisnya itu bisa membentuk karakter. Kalau saya sih meyakini bahwa untuk membentuk karakter itu yang pertama adalah kalau di perguruan tinggi itu ada mata kuliah etika, mata kuliah agama, satunya lagi harus ada mata kuliah batik. Jadi ini bisa membentuk karakter menurut saya. Batik itu bisa membentuk karakter. Karena kalau kita tahu dalamannya batik tidak cuma proses, tapi batik itu mempunyai nilai-nilai filosofis tadi. Ketika kita memakai baju seperti ini, ya menjadikan, pokoknya kita memakai baju teruntum ya dari orang tua, ini kan auranya jadi aura teruntum, memberikan nasihat dan sebagainya. Ya, kan pakaian itu juga cerminan dari perilaku tuh. Nah,
seperti itu. Jadi karakter itu sendiri menurut maksudnya fisik apa sifat apa gimana Pak ya? Karakter. Jadi gini, maksudnya kebudayanya. Kalau batik ya, Iya. kita bicara batik, kebudayanya. Kalau ada seperti ini, bukan di sisi penggunaan, tapi di sisi pembuatan. Ya, ketika orang melihat batik orang lain, kita akan tahu karakter orang tersebut, gitu ya. Jadi mamanya, saya membuat batik, wujudnya seperti ini. Tidak dengan tidak melihat orangnya, melihat karyanya, kita sudah tahu bahwa orang ini seperti ini. Ya, gitu ya, kan gitu ya. Ya, jadi ada yang membuat batiknya dengan abstrak, ya berarti orangnya kayak gitu. Pak Dudung mamanya membuat batiknya dengan klasik, ya dia lemah lembut. Ada lagi Pak Sapuan, karya Pak Sapuan itu jelimet detail, itu orangnya detail, jelimet, ya seperti itu. Makanya kalau di Fakultas Batik diajarkan itu pembentukan, memunculkan karakter dia melewat karya, gitu. Karakter dia lewat karya. Kemudian kalau terkait dengan membentuk karakter, membentuk karakter itu kan maksudnya gini, apa namanya? Sebetulnya kalau dulu setiap batik yang dikeluarkan itu mengandung makna, doa, filosofi dan sebagainya. Harapannya ketika mantenan apa yang dipakai? Sidomukti, ya, teruntuk. Itu kan harapan dan doa, gitu, ya gitu. Ketika mau perang harus pakai apa? Ketika apa namanya? Bidadari itu harus pakai apa? Itu juga kan bagian dari pembentukan karakter. Kamu pakai ini karena besok Sido Mukti, Sido itu jadi, Mukti itu mulia, biar kamu itu menjadi pasangan yang mulia. Nah, gitu. Itu terkait dengan pembentukan di karakter batik. Apa itu kan tadi pembentukan karakter. Bisa pembentukan dalam pendidikan itunya gimana Pak maksudnya? Kan pengaruh dalam pendidikannya. Batiknya itu sendiri pengaruh dalam pendidikannya kan tadi maksudnya dalam karakter. Dalam pendidikan maksudnya gimana? Maksudnya itu kan tadi kan maksudnya dalam karakter. Bisa membentuk karakter. Iya. Nah, dalam pendidikan itu sendiri batiknya itu gimana? Maksudnya mempelajarinya itu gimana? Apakah prosesnya pembuatannya? Ya, okay. Makanya gini, makanya harapannya saya tadi sampaikan. Iya. Ada agama, Ya. ada apa tadi? Etika, Etika. kemudian ada batik. Ya, di Unpad sendiri kan masuk sekarang mulai masuk ke kurikulum universitas kan di batiknya itu. Jadi ini yang pertama mempelajari batik, minimal mengenal batik adalah mengenal karakter bangsa sendiri, mengenal budaya sendiri, ya, dari proses pembuatan dan sebagainya. Dunia aja mengakui bahwa batik Indonesia ini adalah warisan budaya terbenda. Itu adalah ini yang harus ditularkan ke generasi itu. Minimal kalau tidak membuat ya berarti mengenal, Iya. memakai, ya, memakai gitu lah. Dengan memakai itu maka mengenal budaya kita. Dengan mengenal budaya kita berarti kita sudah masuk ke pembentukan karakter tadi. Ke situ. Apalagi nanti masuk ke mengenal batik secara dalam, dari pembuatan motif, terus proses pembuatannya. Batik itu kan mengenalkan kesabaran dengan membuat batik, ya, sabar, mengenalkan kelembutan, ya, lembut dan sebagainya gitu kan. Terus goresannya tidak tegas, tapi kalau istilah perempuan itu kemayu, ya, harus ada zigzagnya,
itu kan goresannya kan seperti itu. Kemudian tegas tetapi batik itu tegas tetapi tidak kaku ya, goresannya tegas tapi dilihatnya lembut, itu batik. Itu bisa diterapkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana mendidik anak dan sebagainya dengan ketegasan tapi terhadap kelembutan, kan seperti itu. Kemudian prosesnya tidak tergesa-gesa, sabar ya, lagunya sabar. Kemudian lebih banyak interaksi antar manusia, kemudian berkomunitas. Batik itu tidak bisa dikerjakan satu orang loh, kelompok. Apa mananya kalau kelompok? Kerjasama, rukun, saling menghargai. Kalau nggak saling menghargai, sini yang batik sudah bagus, biar ini yang sini ini saling menghargai juga, masuk ke situ, ya kan? Ya itu. Kemudian dulu membatik itu lebih banyak dikomunikasi dengan sang kholik, ya, gitu. Berkomunikasi dengan sang kholik, makanya muncul tadi hal terkait dengan masalah doa. Itu bentuk karakter nggak kalau gitu? Iya, bentuk karakter. Terus bagaimana perkembangan batik di Universitas Pekalongan sejak dibukanya Universitas Batik ini? Ya. Di Universitas Pekalongan, batik ini ada yang menarik. Ada 2 mahasiswa asing toh, yang satu dari Jepang, yang satu dari Korea. Yang Korea cuti, tapi sampai sekarang nggak ada beritanya. Kalau yang Jepang masih sampai semester 4, sudah semester 4. Sudah semester 4. Artinya apa? Artinya kita mungkin ada berlebihan kalau menyatakan ini, tapi kita harus bisa menyampaikan bahwa kita sudah mulai membuat, dan ini membawa semangat meninggal juga ke arah sana. Kemudian ada hal yang secara global yang menarik itu adalah kekhawatiran kita di lingkungan sekitar kita, ketertarikan perusahaan ada? Ya, silakan Pak. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Masuk. Nyambung. Terus nomornya berapa? Oh, berarti nomor ini. Nomor nomornya kan nomor. Ini bukan nomornya yang di situ. Jangan gitu. Oh, berarti. Siapa mau dicek? Dek. Jam 4:30 deh. Oh iya wes. Iya. Loh ini, tugasnya pakai ini ya? Iya. Oh, jadi gimana nanti dia di? Iya Pak, diedit nanti. Oh gitu, bisa ya? Bisa. Ya. Yuk, yang mana tadi? Sampai mahasiswa asing. Oh iya. Apa namanya?
ada kekhawatiran. Jadi gini, ya mahasiswa asing itu belajar di kita kan mengambil ilmu, ilmu batiknya. Padahal orang-orang di sekitar, termasuk Indonesia secara umum, belum sampai pada taraf keilmuan di bidang batik. Makanya unikal ini harusnya harus selalu dukung di fakultas batiknya. Makanya jargon kita adalah bangkitkan keilmuan batik. Ya, keilmuan batik itu di fakultas batik, bangkitkan keilmuan batik. Kita sudah buat pin dan sebagainya. Artinya apa? Karena ini persoalan besar sebetulnya di Bangka. Ketika kamu menggali ilmuwan batik ilmu hadis itu menganggap bahwa kemampuan di proses pengrajin dan masyarakat batik itu menganggap mampu, tapi ternyata banyak hal yang harus dikupas, termasuk terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ini kalau nggak ada keilmuan khusus ke batik, nggak akan kesentuh sana. Kemudian yang kedua, mereka orang itu mencintai keilmuan. Ya, maksud tadi yang dari Jepang dari ini ketika belajar batik, kemudian mengembangkan batik di negaranya atau di mana saja, itu ekstrimnya jangan sampai beberapa tahun ke depan besok anak cucu kita belajar batik bukan di Indonesia, tapi malah batik di situ. Kayak dari Malaysia itu kan, dulunya belajar batik di mana orang Malaysia belajar di kita, ke sana kita belajar ke sana. Itu sangat ironis sekali seperti itu. Kemudian sebetulnya yang kita ajarkan itu adalah batik budaya, bukan batik industri. Batik budaya itu adalah tadi pembentukan karakter, kemudian desain-desain klasik, kemudian karakter diri, gitu. Karakter diri. Jadi konsepnya yang pertama adalah pembelajaran di Fakultas Batik itu adalah pembelajaran batik-batik budaya, mengenal budaya batik. Ada dua tadi, batik, keindahan batik secara visual, dilihat enak, casingnya bagus, cantik, ganteng, gitu loh. Kemudian hatinya juga bagus, filosofisnya itu hatinya. Gitu. Ketika membuat motif ini, apa sih artinya? Ini sebuah doa dan sebagainya. Itu filosofisnya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat batik karakter diri. Jadi mereka mahasiswa itu membuat batik sesuai dengan jiwanya gitu. Artinya tadi saya sampaikan di awal, ketika orang lain itu melihat karyanya, tidak usah melihat orangnya. Wah ini tembelnya ini mana kan gitu. Ya, karena unsur merahnya dimunculkan, ada rendo-rendonya namanya gitu ya. Dan wah ini perempuan kok agak tegas ini orangnya, garisnya tegas dan sebagainya. Dan itu harus dibuat di fakultas, di workshop, tidak boleh dibuat di luar. Kemudian yang keempat adalah pro lingkungan. Ya, jadi maksudnya adalah berwawasan lingkungan, batik berwawasan lingkungan. Gitu. Makanya diajarkan ekoefisiensi dan pengolahan limbah sama pengantar ilmu lingkungan. Gitu. Lalu apakah fakultas batik itu universitas ini bekerjasama dengan industri lokal? Iya. Ya, kita kalau di luar ada Balai Besar Batik. Balai Besar Batik itu kan litbangnya batik di Departemen Perindustrian ya, Kementerian Perindustrian. Kemudian di sekitar Pekalongan
itu kerjasama dengan industri batik yang ada di Pekalongan, beberapa industri batik, dan kita itu selain terkait dengan mungkin penelitian kita, kemudian yang nanti bisa memberikan masukan atau ide-ide untuk industri, kita sampaikan. Selain juga nanti untuk magang PKL-nya, kerja praktek mahasiswa kabupaten di kabupaten mana ya, kabupaten sini di Kota Madya. Kemudian industri tekstil juga kita kerjasamakan. Jadi biar mahasiswa itu melihat dan itu kita lakukan kunjungan setiap semester. Ya. Jadi pertama terkait dengan bahan baku, ada kontur-hukum dan mori dan sebagainya. Kita kemudian terkait proses, untuk proses batiknya, lingkungan kita kerjasama dengan KLH, ya, masalah pengolahan limbah dan sebagainya. Itu. Visi dan misi dari universitas di fakultasnya. Ini misinya. Ya. Misinya menjadi program studi unggulan dalam bidang keilmuan baik batik yang mampu menghasilkan tenaga ahli media yang mandiri, kompetitif dan profesional pada tahun 2026. Berarti itu di sini itu berarti diajarkan keilmuan, kan nanti kan terjun langsung Pak ya, itu dalam keilmuannya apa dalam prosesnya? Jadi kita nanti bicara kedalaman, jadi lagi kedalaman lagi, karena jadi gini, untuk melakukan proses itu butuh ilmu, ya, untuk membuat sesuatu itu butuh ilmu. Jadi kita ajarkan jadi gini, konsepnya kita ajarkan keilmuan, kemudian praktek dan sistematis, gitu loh. Jadi kemudian membentuk kerangka berpikir yang sistematis. Karena gini, ketika menemukan suatu persoalan di tingkat industri, nanti ketika mahasiswa itu lulus dari industri, mereka bisa mengurai. Beda dengan ketika otodidak atau mereka belajar di Peranggo gitu. Peranggo itu tempat industri itu nggak bisa mengurai. Nggak bisa mengurai. Itulah yang disebut dengan keilmuan. Gitu. Jadi umpamanya ketika kita belajar asam, ya, asam itu apa? Umpamanya ada proses pembuatan batik yang menggunakan zat batu asam, ya. Asam itu umpamanya HCl gitu ya, HCl. Di industri ketika nggak ada HCl, mereka berhenti. Nggak ada HCl, mereka berhenti di industri. Karena pola berpikir yang tidak sistematis itu membuat pokoknya kalau nggak ada asam ini ya selesai. Tapi mahasiswa kita nggak, kita ajarkan HCl itu apa? Sifatnya apa? Asam. Asam itu bisa didapat dari mana saja, kan gitu istilahnya. Bisa dari asam biasa, bisa dari asam sulfat, bisa dari asam cuka. Kalau sudah ada semua, bisa jadi asam keringat gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, jadi bisa sistematis dan memberikan solusi. Sebetulnya kan keilmuan kan gitu. Keilmuan itu kan memecahkan masalah. Kan gitu. Ketika ada persoalan, kita mengidentifikasi persoalan, memecahkan persoalan. Ya, gitu. Memecahkan persoalan itu diperlukan keilmuan kita. Tanpa adanya keilmuan, tidak bisa kita memecahkan masalah persoalan. Harapan Bapak batik bagi pendidikan itu sendiri gimana? Yang jelas
mahasiswa dan generasi muda mengenal batik. Itu mengenal batik itu tidak hanya mengenal secara lahiriah, tapi mengenal lebih dalam apa itu batik. Gitu. Jadi ketika kita memakai batik, kita mengaku batik ini namanya teruntuk. Nah setelah itu baru masuk ke dalam untuknya itu apa? Tidak ada. Oh batik ini namanya sudah itu apa dan sebagainya. Itu harapan saya dan itu bisa saya pikir bisa membentuk karakter. Kemudian harapan di fakultas banyak yang mau belajar batik di fakultas batik. Gitu. Jangan sampai nanti keilmuan kita diambil sama yang tadi saya sampaikan itu, sehingga kita belajar batiknya tidak di negara sendiri, belajar batik di negara orang, ironis sekali ya. Gitu. Atau bisa nanti kuliah dua jurusan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi artinya kemudian harapan berikutnya adalah mengenalkan batik sejak dini ke generasi muda. Makanya kemarin Fakultas Batik BEM-nya mengadakan lomba desain batik. Itu adalah bentuk pengenalan batik sejak dini. Lomba desain batik untuk TK, SD, ya. Besok nanti SMP sama SMA. Itu mengenalkan batik lebih dini. Jadi mereka biar tahu batik itu apa sih. Gitu. Tidak cuma anak-anak pengrajin batik yang tahu batik, tapi mereka di luar itu juga harus tahu batik. Dan Fakultas Batik siap bekerja sama dengan siapapun kalau itu terkait dengan batik yang berorientasi pada batik budaya dan pembentukan karakter. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Maaf kalau mengganggu. Terima kasih atas ya, waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tadi ada dari Win. Ya, itu dia ambil sisi hukum plagiasi terhadap desain batik. Dia setelah itu datang lagi dari teknik lingkungan IPB, masalah limbah batik. Biasanya kan Iya, tadi saya belum sempat balas SMS-nya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Maaf, mengganggu. Menanyakan pendapat Anda terkait dengan saya pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pengaturan dalam mengapa yang memilih fakultas batik? Bagaimana pendapat Anda tentang pengalaman? Ya kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, soalnya bisa kita lihat batik fakultas batik itu kan baru dibuka aja 2017. Jadi
dengan kata lain, maksudnya dunia batik pun mempengaruhi dunia pendidikan buat kemudian mengapa Anda memilih batik? Ya karena saya yang suka seni, saya nggak bisa nari, saya nggak bisa musik, dan kalau menurut saya sih peluang di batik jadi bagus banget. Di samping kita bisa ngerti tentang budaya Indonesia, selain itu juga kan kalau di fakultas batik itu kan mata kuliahnya menyambung budaya, ekonomi, sosial budaya juga ya. Jadi kita sih emang benar-benar di-blending biar jadi pengusahaan. Itu aja Pak. Prodi BDSI di Unikal. Saya ingin bertanya pendapat Anda terkait dengan tugas retorika yang diberikan oleh Bu Hanindya Restu selaku dosen retorika. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh batik dalam pendidikan? Saya kebetulan karena saya baru jadi saya nggak bisa banyak berpendapat. Kalau untuk pendidikan sendiri menurut saya sih penting karena Kota Pekalongan ini kan terkenal dengan kota batik. Jadi harus kalau bisa sih harus lebih mempelajari tentang batik lah sedikit-sedikit. Terus mengerti batik juga, terus bisa kalau bisa untuk generasi mudanya itu diajarkan untuk melestarikan batiknya sendiri. Terus yang kedua, mengapa Anda memilih Fakultas Batik di Universitas Pekalongan? Menurut saya sih fakultas batik itu menarik untuk dipelajari, terutama untuk motif-motifnya juga karena memang saya suka tentang desain gambar, jadi saya ingin batik. Oke, sebelumnya mohon maaf saya baru sudah mengganggu jam istirahat Anda. Saya juga mau. Mbak, perkenalkan saya Mahfud dari FKIP Prodi BPSI dari Unikal. Ingin bertanya-tanya tentang pendapat Anda berkaitan dengan tugas retorika yang diberikan oleh Ibu Hanir selaku dosen retorika. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh batik dalam pendidikan? Menurut saya pengaruh batik dalam pendidikan itu sangat besar ya, terutama di Kota Pekalongan sendiri. Yang udah dikukuhkannya batik oleh UNESCO, otomatis sebagai kota yang dipercaya, kita apalagi di Unikal mempercaya ada pendidikan seperti ini. Jadi kita ikut menyumbang ilmu kepada masyarakat juga, kepada anak-anak kecil juga terutama ya kan. Ini SD kan diwajibkan ada penguatan batik. Jadi di pendidikan ini setidaknya kita itu punya seorang ahli yang nantinya itu bisa memberikan ilmu tentang batiknya itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh di Kota Pekalongan, terutama ya karena kita disebut kota batik. Rasanya lucu kalau di kotanya sendiri itu nggak ada pendidikan batik itu sendiri. Yang kedua, kenapa Anda memilih Fakultas Batik di Universitas Pekalongan? Yang pertama karena di keluarga saya kebetulan rajin batik, otomatis saya sudah terbiasa dengan ilmu batik, jadi saya mencintai batik itu sendiri sejak kecil. Yang kedua, ya karena itu ilmu baru yang menurut saya sangat menarik untuk dipelajari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Mbak, perkenalkan nama saya Marisa. Saya dari FKIP Prodi BPSI Unikal. Pendapat Anda terkait dengan pendidikan yang diberikan dari media selaku sebelumnya perkenalkan itu nama mbaknya pertanyaannya Mbak, bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh batik dalam pendidikan?
fakultas batik di Universitas Pekalongan. Alasan saya memilih fakultas batik itu karena background saya, kemarin batik saya mempunyai Jawa. Kebetulan di rumah saya punya usaha seni. Saya